Nah, selanjutnya adalah kita lihat contoh kasus. Nah, misalkan ingin diketahui pengaruh nilai ujian terhadap nilai akhir gitu. Jadi ada dua variabel, ada nilai ujian, ada nilai akhir. Nah, dari dua variabel ini kita harus tentukan mana variabel X, mana variabel Y. Jadi variabel X itu adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, variabel Y adalah variabel dependen, variabel yang dipengaruhi. Nah, kalau kita lihat di soal ini, pengaruh nilai ujian terhadap nilai akhir. Nah, berarti nilai ujian ini adalah variabel X, nilai akhir ini adalah variabel Y gitu ya. Nah, untuk itu diambil sampel ya sebanyak 12 orang dan dicatat nilai ujian dan nilai akhir masing-masing. Nah, berikut adalah datanya. Nah, jadi dikumpulkan 12 orang lalu diukur nilai ujian dan nilai akhirnya. Orang pertama nilai ujiannya 65, nilai akhirnya 85 dan seterusnya sampai orang ke-12 nilai ujiannya 55, nilai akhirnya adalah 74. Nah, dari data ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, tuliskan persamaan regresinya. Nah, setelah didapatkan regresinya, lalu jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Nah, yang kedua, gambarkan kelinearitasan dari data. Nah, lalu simpulkan. Yang ketiga, uji signifikansi parsial, nilai konstanta dan koefisien regresinya. Gunakan taraf signifikansi atau taraf nyata 0,05 atau 5%. Nah, yang keempat, uji signifikansi simultan, hasil penaksiran parameter. Gunakan taraf nyata 5% juga. Lalu, berapa kuatkah hubungan yang terjadi antara nilai ujian dengan nilai akhir? Nah, yang keenam, berapakah nilai koefisien determinasinya? Nah, jelaskan maksud dari nilai tersebut. Nah, yang terakhir, berapa perkiraan nilai akhir seorang mahasiswa jika nilai ujiannya adalah 75? Nah, kita jawab satu persatu. Nah, pertama misalkan kita jawab pertanyaan pertama, tuliskan persamaan regresinya. Nah, kita kan tadi punya dua variabel ya, variabel X dan variabel Y. Nah, untuk menaksir persamaan regresinya kita menggunakan metode OLS, ordinary least square gitu ya. Kita hitung nilai A-nya, kita hitung nilai B-nya. Nah, terlebih dahulu kita hitung komponen yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai A tadi dan B-nya tadi. Pertama kita hitung nilai X kuadrat. Jadi X kuadrat itu yang ini, 65 kuadrat hasilnya adalah 4425, 50 kuadrat hasilnya adalah 2500, 55 kuadrat hasilnya adalah 3025, 65 kuadrat hasilnya adalah 4225, 55 kuadrat hasilnya adalah 3025 sampai yang terakhir 55 kuadrat adalah 3025. Nah, kemudian yang kedua kita hitung Y kuadrat. Jadi 85 kuadrat hasilnya adalah 7225, 74 kuadrat adalah 5476, 76 kuadrat adalah 5776, 90 kuadrat adalah 8100, 85 kuadrat adalah 7225 sampai yang terakhir 74 kuadrat adalah 5476. Nah, kemudian yang terakhir kita hitung X kali Y. Jadi 65 dikali 85 hasilnya adalah 5525, 50 dikali 74 hasilnya adalah 3700, 55 dikali 76 hasilnya adalah 4180, 65 dikali 90 hasilnya adalah 5850, 55 dikali 85 hasilnya adalah 4675 sampai yang terakhir gitu ya, sampai yang terakhir dihitung 55 dikali 74 hasilnya adalah 4070. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan semua komponen yang kita butuhkan, kita jumlahkan. Nah, pertama kita jumlahkan untuk nilai ujian variabel X. Kita jumlahnya adalah 725, lalu jumlah untuk nilai akhir variabel Y jumlahnya adalah 1011, lalu jumlah untuk yang X kuadrat. X kuadrat jumlahnya adalah 4475, 44475. Y kuadrat jumlahnya adalah 85905. Nah, sigma XY itu jumlahnya adalah 61685. Nah, misalkan kita rekap, sigma XI nya 725, sigma YI nya 1011, sigma XI kuadratnya adalah 4475, sigma YI kuadratnya adalah 85905, sigma XY nya adalah 61685. Nah, dengan jumlah datanya ini kan 12. Nah, lalu kita perlukan lagi X bar, rata-rata variabel X. Itu kan sigma X dibagi N, 725 dibagi 12, 6042. Lalu kita perlukan juga sigma Y bar.
sigma YI dibagi N 1011 dibagi 12 84,25. Nah, ini semua komponennya sudah kita dapatkan, baru kita bisa hitung parameter A dan parameter B-nya gitu ya. Nah, ini kan rumusnya Y sama dengan A plus BX. Nah, kita harus hitung nilai A dan nilai B-nya. Nah, sebelumnya kita kan sudah hitung di slide sebelumnya sigma XI, sigma YI, nah sampai X bar dan Y bar. Nah, yang pertama kita hitung adalah koefisien B. Nah, koefisien B kita hitung dengan cara B sama dengan N dikali sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Nah, N-nya ini kan 12, sigma XI YI itu kan yang 61685 dikurang sigma XI-nya adalah 725, sigma YI-nya adalah 1011 dibagi N-nya 12, sigma XI kuadrat itu adalah 44475 dikurang sigma XI dikuadratkan. Nah, kalau ini sigma XI kuadrat, ini sigma XI dikuadratkan. Jadi kuadratnya untuk jumlah ini ya, sigma XI itu kan tadi 725, berarti 75 kuadrat sama dengan 12 dikali 61685 adalah 740220 dikurang 725 dikali 1011 hasilnya adalah 732975 dibagi 12 dikali 44475 hasilnya adalah 533700 dikurangi 725 kuadrat adalah 525625. Nah, kemudian ini dikurangi ini 740220 dikurangi 732975 hasilnya adalah 7245, kemudian 533700 dikurangi 525625 hasilnya adalah 8075, sehingga 7245 dibagi 8075 hasilnya adalah 0,897. Nah, itu adalah nilai koefisien B-nya. Nah, setelah kita dapatkan nilai B-nya baru bisa kita hitung nilai A-nya. Nah, konstanta A rumusnya adalah Y bar dikurangi B dikali X bar. Nah, Y bar tadi kan 60,425 dikurangi B-nya 0,897 dikali X bar. X barnya adalah 84,25. Y barnya tadi 84,25. Y barnya ini ya 84,25, B-nya 0,897, X barnya 60,442, sehingga 84,25 dikurang ini dikali ini hasilnya adalah 54,197, sehingga 84,25 dikurangi 54,197 hasilnya adalah 30,053 gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan parameter koefisien B dan konstanta A, nah maka persamaan regresi yang didapatkan adalah Y sama dengan A plus BX gitu ya. Jadi Y sama dengan A-nya itu kan 30,053. Nah, kebetulan di sini tandanya positif, jadi kita tuliskan positif juga, ditambah B-nya adalah 0,897. Nah, di sini juga 0,897 tandanya positif, maka di sini pun positif. Nah, kalau B-nya negatif, maka di sini pun negatif gitu ya. Nah, positif dan negatif di nilai koefisien B itu menentukan arah hubungan. Kalau positif berarti hubungan antara X dan Y itu berbanding lurus. Kalau negatif berarti hubungannya kemungkinan berbanding terbalik dikali dengan X. Nah, ini adalah persamaan regresi linear sederhana. Lalu apa makna dari nilai parameter ini gitu ya. Nah, pertama konstanta A itu nilainya konstanta A itu 30,053. Nah, yang ini kan ya. Nah, maknanya gini, kalau misalkan seorang mahasiswa ikut ujian dan nilainya 0 atau mahasiswa tidak ikut ujian, maka nilai ini kan nggak ada ya. Maka hasilnya Y sama dengan 30,053. Jadi bisa dikatakan kalau seorang mahasiswa tidak ikut ujian, maka nilai akhirnya adalah 30,053 gitu ya. Jadi menyatakan rata-rata nilai akhir mahasiswa saat nilai ujiannya adalah 0. Maka nilai rata-ratanya adalah 30,053 gitu ya. Intinya itu. Jadi ketika mahasiswa tidak ikut ujian atau nilai ujiannya 0, maka nilai akhirnya adalah 30,053. Nah, itu adalah makna dari konstanta. Lalu apa makna dari koefisien B? Nah, makna dari koefisien B 0,897 kan yang ini ya. Nah, jadi kalau seorang mahasiswa ikut ujian dan nilainya 1, maka nilai akhirnya akan bertambah karena di sini positif sebesar 0,897 gitu ya. Kalau nilai ujiannya 10, tinggal dikalikan 10, 0,897 dikali 10 berarti 8,97. Nah, maka nilai akhirnya akan bertambah sebesar 8,97 gitu ya. Kalau 100 ya demikian akumulasinya. Jadi setiap kenaikan 1 pada variabel X nilai ujian, jadi kalau X-nya bertambah sebesar 1,
maka nilai akhir, nilai Y-nya akan kemungkinan akan bertambah karena di sini positif gitu ya. Kalau di sini positif maka akan bertambah, kalau di sini negatif maka akan berkurang. Nah, karena positif maka akan bertambah sebesar 0,897. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan pertama, persamaan regresi dan interpretasinya. Nah, jadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan kedua, gambarkan kelinearitasan dari data lalu disimpulkan. Nah, kita lihat. Nah, diagram pencar atau scatter plot untuk mengukur kelinearitasan data. Nah, pertama kita buat diagramnya. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Jadi nilai-nilainya nanti menyesuaikan dengan data yang kita punya gitu ya. Jadi untuk yang variabel X itu kan terkecilnya berapa ya? 50, terbesarnya 70. Nah, misalkan dibuat skala dari 45 sampai 80. Nah, untuk nilai akhir itu kan terkecilnya 74 ya, terbesarnya 98. Jadi misalkan kita buat skala dari 70 sampai 100 gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita buat plotnya atau scatter plotnya ya, diagram bencarnya gitu ya. Nah, kita buat per data atau per responden, per baris. Misalkan baris pertama nilai X-nya 65, nilai Y-nya 85. Jadi X-nya 65, Y-nya 85. Kalau kita lihat pertemuannya jadi 65 bertemu dengan 85. Nah, sekitar di sini ya. Nah, sorry ya, di sini. Jadi pertemuan antara 65 dengan 85 ini untuk data yang pertama. Data yang kedua 50 dengan 74. 50 dengan 74. Nah, sekitar di sini. Kemudian yang ketiga 55 dengan 76. 55 dengan 76 ya sekitar di sini. Kemudian yang keempat 65 dengan 90. 65 ini 65, X-nya 65, Y-nya 90. Ini ya, sekitar di sini. Lalu data yang kelima 55 dengan 85. Nah, 55 ini X-nya 55, 85 Y-nya. Nah, sekitar di sini. Kemudian data ke-6 70 dengan 87, X-nya 70, Y-nya 87. Nah, sekitar di sini. Di sini ya. Kemudian data yang ke-7 65 dengan 94. X-nya 65, Y-nya 94. Nah, sekitar di sini. Lalu ini ke-7 sekarang ke-8 70 dengan 98. 70, X-nya 70, Y-nya 98. Nah, sekitar di atas ini ya. Nah, data yang ke-9 55 dengan 81. 55 81. Nah, sekitar di sini. Lalu data ke-10 70 dengan 91. 70 dengan 91 sekitar di sini. Kemudian data ke-11 50 dengan 76. 50 dengan 76 sekitar di sini. Lalu yang terakhir 55 dengan 74. 55 74 sekitar di sini. Nah, ini pola hubungannya seperti tergambar dari sudut kiri bawah ke kanan atas gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menarik garisnya? Tarik garisnya apakah dari kiri bawah ke kanan atas, dari tengah ke tengah, dari atas ke bawah gitu ya. Kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, kalau dilihat dari pola hubungannya ya sepertinya begini. Nah, cuman bagaimana caranya gitu ya. Nah, pertama untuk titik awal itu tergantung dari nilai konstanta. Nilai A tadi kan kita peroleh 30,053. Nah, 30,053 itu kalau X-nya 0 maka Y-nya di sini kan ya. Nah, kita anggap di sini adalah 30,053 konstantanya. Jadi kalau nilai X-nya 0 maka Y-nya adalah 30,053. Itu adalah titik awal konstantanya. Nah, ini titik awalnya. Lalu kita tarik kemana? Apakah ke sini? Apakah ke sini, apakah ke sini, apakah ke sini gitu ya. Nah, kita lihat sumbu tengahnya. Nah, sumbu tengahnya itu adalah pertemuan antara X bar dengan Y bar. X barnya kan sekitar 60, Y barnya sekitar 84. Nah, sekitar di sini kan ya. Nah, X bar, Y bar 60 dengan 84. Nah, ini berarti tinggal kita tarik garis dari 30 menemui ini sampai yang ke atas. Terus gitu ya. Nah, ditarik. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Jadi persamaan linear Y sama dengan 30,053 ditambah 0,897. Nah, dari gambar ini kita bisa simpulkan bahwa hubungan antara X dengan Y adalah berbanding lurus gitu ya. Berbanding lurus artinya ketika X-nya kecil maka Y-nya kecil, ketika X-nya besar maka Y-nya besar. Nah, ini pola hubungannya. Jadi pola hubungannya adalah berbanding lurus. Nah, interpretasinya seperti itu. Nah, itu adalah pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan ketiga, uji signifikansi parsial, nilai konstanta dan koefisien regresinya gunakan taraf signifikansi 5%. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, uji signifikansi parameter konstanta A dan konstanta B.
Nah, untuk menguji signifikansi parameter A dan B, terlebih dahulu kita hitung dulu tadi ya, variansi dari X, variansi dari Y, dan variansi dari errornya, X kuadrat, SY kuadrat, dan nilai errornya. Nah, sebelumnya tadi sudah kita hitung sigma XI, sigma YI, sigma XI kuadrat, sigma YI kuadrat, sigma XI YI gitu ya, dan N-nya 12. Nah, pertama kita hitung SX kuadrat. Rumusnya N dikali sigma XI dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N dikali N min 1. N-nya 12, sigma XI-nya adalah 725. Sigma XI kuadratnya adalah 44475 dikurangi sigma XI dikuadratkan. Nah, ini baru 725 kuadrat dibagi 12 dikali 12 min 1. Nah, 12 dikali 4475 hasilnya adalah 5337 cos 700 dikurangi 725 adalah 525625 dibagi 12 dikali 11 gitu ya. Sama dengan ini dikurang ini hasilnya adalah 8075 dibagi 12 dikali 11 adalah 132 sehingga hasilnya adalah 61,174. Nah, SX kuadratnya 61,174. Nah, kemudian x kuadrat ini kita hitung kuadratnya kita hilangkan. Jadi ini variansinya kita hitung standar deviasinya. Jadi SX sama dengan akar dari SX kuadrat gitu ya. Jadi SX sama dengan akar dari SX kuadrat. SX kuadratnya tadi 61,174. Nah, sehingga SX-nya adalah 7,821. Nah, kemudian SY kuadrat. SY kuadrat N dikali sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan dibagi N dikali N min 1. N-nya 12, sigma YI kuadratnya adalah 85905 dikurang sigma YI dikuadratkan. Sigma Y-nya adalah 1011 kuadrat dibagi N 12 dikali 12 min 1 sama dengan 12 dikali 85905 adalah 1030860 dikurangi 1011 kuadrat adalah 1022121 dibagi 12 dikali 11. Nah, ini dikurangi ini hasilnya adalah 8739 dibagi 11 dikali 12 hasilnya adalah 132. Nah, sehingga hasil dari SY kuadrat adalah 66,205. Nah, sama seperti XX kuadrat kita hitung juga SY-nya. Nah, SY sama dengan akar dari SY kuadrat. SY kuadratnya tadi 66,205 sehingga SY-nya hasilnya adalah 8,137. Nah, ini adalah variansi dan standar deviasi untuk X dan Y. Nah, selanjutnya adalah kita hitung nilai standar deviasi dari nilai dari errornya. Jadi SE sama kuadrat sama dengan N dikurang 1 dibagi N dikurang 2 dikali SY kuadrat dikurangi B kuadrat dikali SX kuadrat. Nah, sama dengan N min 1 berarti 12 min 1 dibagi 12 min 2. Nah, dikali SY kuadrat. SY kuadrat kan ini ya. SY kuadrat. Nah, SY kuadrat adalah 66,205 dikurang B kuadrat. B kuadrat itu kan yang koefisien beta tadi ya. Di sini saya lupa tulis 0,897. Nah, ini dikuadratkan dikali SX kuadratnya adalah 61,174 sama dengan ini berarti 11 dibagi 10 dikali 66,205 dikurang 0,897 dikuadratkan menjadi 0,805 dikali 61,174. Kemudian 11 dibagi 10 adalah 1,1 lalu dikali 66,205 kemudian 0,805 dikali 61,174 hasilnya adalah 49,245 sama dengan 1,1 dikali 66,205 dikurang 49,245 adalah 16,96. Nah, sehingga SE kuadrat hasilnya adalah 18,66. Nah, SE kuadrat juga sama kita hitung nilai SE-nya berarti diakarkan akar dari SE kuadrat sama dengan akar dari 18,66 hasilnya adalah 4,319. Nah, kita sudah dapatkan nilai SX kuadrat, SY kuadrat, dan SE kuadrat. Nah, baru kita uji signifikansi parameternya untuk konstanta dan koefisien B. Nah, pertama uji konstanta. Pertama kita tentukan hipotesisnya dulu. H0-nya alfa sama dengan 0, artinya konstanta tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Nah, kemudian H1-nya alfa tidak sama dengan 0, artinya konstanta berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Nah, untuk 0 ini tergantung dari pertanyaan ya, atau tergantung dari keinginan si peneliti gitu ya. Umumnya kita asumsikan 0 saja. Langkah yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, alfa di soalnya tadi 5%. Nah, karena hipotesisnya dua arah gitu ya, kita asumsikan dua arah di sini, maka alfanya harus dibagi 2 menjadi 0,025.
Nah, dengan derajat bebas N-2 berarti 12-2 adalah 10. Nah, kita lihat di tabel T, cari pertemuan antara 0,025 dengan 10 sehingga kita peroleh nilai T tabelnya adalah 2,228. Nah, kemudian yang ketiga statistik uji. Nah, untuk statistik uji kita hitung dengan menggunakan rumus T sama dengan A dikurangi alfa 0 dikali SX dikali akar dari N dikali N-1 dibagi SE dikali akar dari SX kuadrat. Nah, ini tadi sudah kita hitung sebelumnya, nilai A-nya adalah 30,053, SX-nya adalah 7,821, SE-nya 4,319, X sigma XI kuadratnya adalah 4475. Nah, kita substitusi ke dalam rumus ini. Nah, A-nya adalah 30,053 dikurangi alfa 0-nya berapa? Nah, di sini alfa 0-nya kalau di sini 0, maka di sini pun 0. Kalau di sini 10, maka di sini pun 10. Nah, karena di sini dalam hipotesisnya 0, maka di sini kita tulis 0 dikali SX. SX-nya adalah 7821 dikali akar dari N-nya 12 dikali 12 minus 1 dibagi SE. SE-nya adalah 4,319 dikali akar dari sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadratnya adalah 44475 sama dengan 30,053 dikurang 0 adalah 30,053 dikali 7821 kemudian dikali 12 akar 11 ya. Jadi akar dari 132 dibagi 4,319 akar dari 44475 adalah 210,891. Nah, berarti ini kita pindahkan ke bawah, 30,053 dikali 7,821 akar dari 132 adalah 11,489 dibagi ini dikali ini hasilnya adalah 910,838. Nah, ini dikali ini hasilnya adalah 2700,426 dibagi 910,338 sama dengan, nah, maka kita peroleh nilai T hitungnya adalah sebesar 2,965. Ini adalah nilai T hitungnya. Nah, setelah kita dapatkan nilai T hitung, kita masuk ke langkah yang keempat, kriteria uji. Kriteria ujinya adalah jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak, jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, kesimpulannya, karena nilai T hitungnya adalah 2,965, T tabelnya adalah 2,228. Nah, kalau kita bandingkan 2,965 itu kan lebih besar daripada 2,228. Nah, berdasarkan kriteria uji, jika lebih besar maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, artinya kesimpulannya adalah H1. H1 artinya adalah konstanta ini berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Nah, itu adalah pengujian untuk yang konstanta. Nah, selanjutnya adalah uji signifikansi untuk koefisien B. Nah, langkah pertama sama, kita buat hipotesisnya, H0-nya beta 0 sama dengan 0. Kalau nilai betanya 0 artinya koefisien nilai ujian tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Nah, H1-nya beta di sini saya tetapkan hipotesisnya adalah dua arah. Sepertinya nanti tergantung pada teorinya ya, apakah bisa dua arah, bisa satu arah gitu ya. Satu arahnya bisa ke kiri, bisa ke kanan, tergantung dari landasan teorinya. Nah, untuk contoh kasus ini saya tetapkan dua arah untuk contoh saja. Nah, beta 0 tidak sama dengan 0, artinya ada nilainya gitu ya. Jadi pengaruhnya bisa negatif, bisa positif. Nah, artinya koefisien nilai ujian berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Nah, langkah yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, alfanya 5% karena dua arah, maka alfanya kita dibagi 2 menjadi 0,025 dengan derajat bebas N-2 berarti 12-2 adalah 10. Nah, ini kita cari di tabel T. Lihat pertemuan antara 0,025 dengan 10, hasilnya adalah nilai T tabelnya 2,228. Nah, langkah yang ketiga adalah statistik uji. Kita gunakan distribusi T. Jadi T sama dengan B dikurangi beta 0 dikali SX dikali akar dari N-1 dibagi SE. Nah, sebelumnya sudah kita hitung nilai B-nya 0,897, XX-nya 7,821, SE-nya adalah 4,319. Nah, B-nya 0,897. Jadi dikurangi beta 0. Beta 0-nya di sini ditetapkan 0 dikali SX. SX-nya adalah 7,821 dikali akar dari 12 min 1 dibagi SE. SE-nya adalah 4,319 sehingga 0,897 dikali 7,821 dikali akar dari 11 itu adalah 3,317 dibagi 4,319. Nah, sehingga 0,897 dikali 7,821 dikali 3,317 adalah 23,270 dibagi 4,321 sehingga diperoleh nilai T
hitungnya adalah 5,388. Nah, setelah kita dapatkan nilai T hitung, kita bandingkan dengan nilai T tabelnya. Kita lihat kriteria ujinya. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, maka H0 diterima. Nah, kita lihat kesimpulannya. Karena nilai T hitungnya adalah 5,388 dengan T tabelnya 2,228. Ini kalau kita bandingkan hasilnya adalah lebih besar. Nah, berdasarkan kriteria uji, kalau lebih besar berarti H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya adalah H1. Nah, H1-nya adalah koefisien nilai ujian berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Nah, itu adalah uji parsialnya. Uji parsial kita simpulkan tadi konstantanya berpengaruh signifikan, koefisien juga berpengaruh signifikan. Nah, pertanyaan yang ketiga sudah kita jawab. Nah, kita lihat pertanyaan yang keempat, itu adalah uji signifikansi simultan hasil penaksiran parameter gunakan alfa 5%. Kita lihat. Nah, langkah pertama kita buat hipotesis. Nah, hipotesis umumnya tadi kan variabel H0-nya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, H1-nya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi kalau biasanya ini digunakan untuk regresi berganda ya, karena untuk menguji variabel independen secara bersamaan X1, X2, X3, X4 dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak spesifik disebutkan. Nah, H1-nya itu ya. Nah, kemudian yang kedua taraf signifikansi alfa. Nah, dengan alfa 5%. Kalau kita desimalkan menjadi 0,05. Nah, dengan derajat bebas df1-nya adalah 1, df2-nya adalah n-2. 12-2 adalah 10. Nah, ini kita lihat di tabel F. Cari pertemuan antara df1, df2 dan alfanya 0,05. Itu diperoleh nilai F tabelnya adalah 4,96. Nah, kemudian yang ketiga statistik uji. Nah, di dalam statistik uji ini kita menggunakan bantuan tabel ANOVA. Kita harus mencari nilai F hitung. Nah, untuk mencari F hitung itu kita harus cari JKR, JKG, JKT, RJKR dan RJKG. Nah, sebelumnya sudah. Nah, yang pertama kita hitung JKT. JKT rumusnya adalah sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan dibagi N. Nah, sebelumnya sudah kita hitung sigma YI kuadratnya adalah 85905, sigma Y-nya adalah 1011. Nah, ini sama dengan sigma YI-nya 85905 dikurangi sigma YI kuadratnya adalah 1011 dikuadratkan dibagi N. Sama dengan 85905 dikurangi 1011 kuadrat adalah 102, 2121 dibagi 12 sama dengan 85905 dikurang 102, 2121 dibagi 12 adalah 85176,75, sehingga kita peroleh nilai JKT-nya adalah 728,25. Nah, ini adalah JKT-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung JKR. Nah, JKR kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, komponen-komponennya sudah kita hitung juga tadi. B-nya sama dengan 0,897, sigma Y-nya sigma YI XI-nya 61685, sigma XI 725, sigma Y-nya 1011. Sama dengan B-nya adalah 0,897 dikali sigma XYI itu adalah 61685 dikurangi sigma XI-nya 725, sigma Y-nya 1011 dibagi N12. Sama dengan 0,897 dikali 61685 dikurang 725 dikali 1011 adalah 732975 dibagi 12 sama dengan 0,8975 dikali 61685 dikurang ini dibagi ini tadi ya dibagi 12 61085 dikali 12 sama dengan 0,897 dikali 603,75 sehingga JKR-nya adalah 541,564. Nah, kemudian kita hitung JKG. JKG adalah JKT dikurangi JKR. Nah, JKT kita sudah hitung di slide sebelumnya. Hasilnya adalah 728,25, sedangkan JKR adalah 541,564, sehingga dihitung selisihnya adalah JKT-nya berarti 186,686. Nah, setelah JKT, JKR, JKG-nya kita hitung, maka kita bisa hitung RJKR. RJKR rumusnya adalah JKR per 1. Nah, JKR-nya kan 541,564. Dibagi 1, hasilnya adalah 541,654. Nah, kemudian kita hitung juga RJKG. RJKG adalah JKG dibagi N-2. JKG-nya adalah ini ya, 186,686 dibagi N-2 berarti 12-2 10 gitu ya. Sehingga RJKG-nya adalah 18,669. Nah,
terakhir kita hitung nilai F hitungnya. Nah, F hitungnya adalah RJKR dibagi RJKG. RJKR-nya adalah 541,564 dibagi RJKG-nya adalah 18,669 gitu ya. Nah, diperoleh nilai F hitungnya adalah 29,009. Nah, semua komponen yang sudah kita dapatkan, maka kita bisa hitung tuliskan tabel ANOVA-nya. Nah, di sini RJKR-nya 541,564, RJKG-nya 186,686, RJKT-nya 728,25, di sini 1, di sini DF1-nya 1, DF2-nya N-2 berarti 10, di sini 12 min 1 11. Kemudian RJKR-nya berarti ini dibagi ini ya, JKR dibagi 1, hasilnya adalah 541,564. Kemudian RJKG 186 dibagi 686 dibagi 10 hasilnya adalah 18,669, sehingga RJKR dibagi RJKG itu adalah F hitung sebesar 29,009. Nah, kita sudah dapatkan nilai F hitungnya, maka kita bisa bandingkan dengan F tabel dengan kriteria uji. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak, jika sebaliknya maka H0 diterima. Sehingga kesimpulannya, karena nilai F hitungnya adalah 29,009, kita bandingkan dengan F tabelnya tadi 4,96, ini adalah lebih besar. Nah, kalau lebih besar berdasarkan kriteria uji, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti kesimpulannya adalah H1, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi semua variabel independennya berpengaruh terhadap nilai akhir. Nah, itu adalah uji signifikansi simultan hasil penaksiran parameter. Nah, pertanyaan keempat sudah kita jawab. Pertanyaan kelima, berapa kuatkah hubungan yang terjadi antara nilai ujian dengan nilai akhir? Nah, koefisien korelasi antara nilai ujian dengan nilai akhir itu untuk mengukur derajat kerataan hubungannya. Nah, ini bisa digunakan korelasi Pearson atau dengan rumus yang sudah disederhanakan, RXY sama dengan B dikali SX dibagi SY. Nah, sebelumnya kan sudah kita hitung nilai B-nya adalah 0,897, SX-nya adalah 7,821 dibagi SY. SY adalah 8,137. Kemudian B-nya adalah, nah ini ya, B-nya kan ini ya, ini 0,897 dikali 7,821 dibagi SY-nya 8,137. Nah, sehingga nilai RXY-nya adalah 0,862. Nah, berdasarkan kriteria Guilford, hubungan antara nilai ujian dengan nilai akhir adalah kuat gitu ya. Nah, maka derajat kerataan hubungannya adalah kuat ya, 0,862 berdasarkan kriteria Guilford. Nah, ini sudah terjawab. Nah, pertanyaan keenam, berapa nilai koefisien determinasinya? Lalu jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Nah, koefisien determinasi atau R kuadrat, nah ini didapatkan dengan cara mengkuadratkan korelasi RXY. Nah, sebelumnya kan kita sudah dapatkan di pertanyaan kelima, RXY sama dengan 0,862. Nah, 0,862 ini tinggal kita kuadratkan saja gitu ya, maka kita peroleh 0,743. Nah, 0,743 kalau kita persentasekan dikali 100%, itu hasilnya adalah 74,3%. Nah, koefisien determinasi ini memiliki makna nilai ujian berpengaruh terhadap nilai akhir sebesar 74,3%. Nah, itu makna dari koefisien determinasinya. Nah, jadi sini bisa kita sebutkan bahwa nilai ujian berpengaruh terhadap nilai akhir sebesar 74,3%. Nah, pengaruh itu kan sebetulnya kalau ditotal menjadi 100% ya. Nah, dari 100% ini sisanya 100 dikurangi 74,3 itu kan 25,7%. Artinya nilai akhir dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model. Nah, misalkan kan, nah nilai variabel lain itu nanti dijelaskan dengan nilai epsilon tadi gitu ya. Selain nilai ujian kan pasti dipengaruhi oleh tugas-tugas gitu ya, absensi, keaktifan. Tapi kan variabel-variabel itu tidak disebutkan di dalam model. Nah, variabel-variabel itu diwakili oleh nilai epsilonnya, nilai errornya gitu ya. Nah, itu sebesar 25,7%. Nah, itu adalah koefisien determinasinya. Nah, pertanyaan terakhir adalah berapa perkiraan nilai akhir seorang mahasiswa jika nilai ujiannya adalah 75. Jadi ini kita lihat prediksinya. Kalau mahasiswa memiliki nilai ujian sebesar 75, nah berapa nilai akhirnya kira-kira gitu ya. Nah, di sini kita ketahui nilai ujian, nilai
ujian itu kan X ya, berarti X-nya adalah 75. Nah, persamaannya tadi Y sama dengan A plus BX. Nah, hasil dari penaksiran parameternya Y sama dengan 30,053 ditambah 0,89X. Nah, X ini yang di sini tinggal diganti dengan X yang 75 gitu ya, sehingga persamaannya berubah menjadi Y sama dengan 30,053 ditambah 0,897 dikali 75. X-nya tinggal diganti dengan yang kita inginkan gitu ya. Nah, sehingga Y sama dengan 30,053 ditambah 0,89 dikali 75 adalah 67,275. Sehingga Y sama dengan 97,328. Artinya, jika seorang mahasiswa memiliki nilai ujian 75, maka nilai akhirnya adalah sebesar 97,328 gitu ya. Jadi kalau misalkan nilai ujiannya adalah 75, maka nilai akhirnya adalah 97. Nah, itu adalah penjelasan perhitungan secara manual untuk analisis regresi linear sederhana. Nah, ini hanya sebatas penaksiran parameter saja di luar dari asumsi klasik gitu ya. Itu akan kita bahas di sesi selanjutnya, di video selanjutnya. Nah, demikian pembahasan perhitungan manual untuk analisis regresi linear sederhana. Nah, selanjutnya adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS gitu ya. Jadi setelah sebelumnya kita hitung secara manual, kita akan coba mengoperasionalkan dengan menggunakan software SPSS. Lalu kita bandingkan kira-kira hasilnya sama atau tidak. Nah, yang pertama kita buka SPSS-nya. Pertama kita masuk ke variable view untuk membuat variabel. Tadi kan kita punya dua variabel ya, variabel X dan variabel Y. X-nya adalah nilai ujian, Y-nya adalah nilai akhir. Nah, kita buat di kolom name. Nah, di kolom name ini tidak boleh ada spasi, maka kita berikan simbol saja variabel X. Nah, untuk memberikan keterangan X itu adalah nilai ujian, kita tuliskan di kolom label gitu. Jadi X itu adalah nilai ujian. Lalu untuk yang kedua variabel Y itu adalah labelnya adalah nilai akhir. Nah, setelah variabel yang kita input di variable view, lalu kita klik data view. Nah, di data view ini sudah muncul dua variabel X dan Y. Kita input berdasarkan data yang kita punya. Ada nilai ujian dari 65 sampai 55 untuk variabel X, kita input di sini. Lalu untuk variabel Y dari 85 sampai 74 kita input di variabel Y. Nah, setelah kita input baru kita bisa lakukan analisis data atau pengolahan data. Pertama, dari serangkaian pilihan menu bar itu kita klik yang analyze. Lalu dari serangkaian data kita pilih yang regression. Nah, kemudian kita pilih yang linear. Ini masih banyak metode yang lainnya. Nah, ini akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini ada dependent, ada independent. Nah, ini kan kita punya dua variabel ya, ada nilai ujian, ada nilai akhir. Nah, mana independen, mana dependennya? Nah, nilai ujian itu kan independen. Nah, nilai ujian kita pindahkan ke sini, nilai akhir kita pindahkan ke dependen gitu ya. Nah, untuk metodenya itu adalah enter. Nah, yang lainnya kita biarkan default saja karena hanya untuk mendapatkan taksiran parameter. Nah, kita pindahkan, lalu kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini gitu ya. Nah, di tampilan pertama ada variable enter or remove. Nah, variable remove itu hanya sekedar keterangan saja, menentukan siapa independen, siapa dependennya. Nah, jadi ini tadi kita tuliskan metode enter kan ya. Jadi variable yang dimasukkan adalah nilai ujian, variable dependennya adalah nilai akhir. Nah, itu untuk variable enter or remove. Nah, di tabel yang kedua ada model summary. Nah, di model summary ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pertama adalah R 0,862. Nah, R ini menunjukkan koefisien korelasi seperti yang kita hitung tadi, koefisien korelasi ya. Itu sebesar 0,862. Nah, berdasarkan kriteria Guilford, artinya ini hubungan antara nilai ujian dengan nilai akhir adalah kuat gitu ya. Nah, ini adalah untuk koefisien korelasinya. Nah, kemudian yang kedua R square. Nah, R square ini adalah koefisien determinasi 0,744. Nah, artinya kalau kita buat presentasinya menjadi 74,4%. Artinya nilai ujian berpengaruh terhadap nilai akhir sebesar 74,4%. Kalau dihitung manual tadi kan 74,3 ya, mungkin ada selisih desimal yang terlewatkan. Nah, itu adalah
di model summary ada koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Nah, lalu di sini ada adjust R square. Nah, adjust R square ini biasanya digunakan untuk regresi berganda gitu ya. Koefisien determinasi untuk koefisien regresi berganda. Kalau yang sederhana kita gunakan yang R square. Nah, selanjutnya adalah yang tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini sebetulnya uji signifikansi simultan untuk uji F tadi ya. Nah, untuk uji F ini kan kalau kita lihat hasilnya kurang lebih hampir sama ya. Ini RJKR, RJKG, RJKT, DF1, DF2, kemudian ini RJKR, RJKG, ini F hitungnya gitu ya. Ini kurang lebih hampir sama, mungkin ada selisih desimal saja tadi di sisi pembulatan. Nah, untuk analisisnya nanti di sini akan ada dua uji ya, ada uji F, ada uji sig gitu ya. Jadi uji simultan signifikansi hasil penaksiran parameter. Pertama kita uji menggunakan F hitung. Nah, kalau F hitung berarti kita bandingkan dengan F tabelnya ya. Nah, kriteria ujinya jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka H0 ditolak, jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, di sini kan ada DF1, DF2, DF1-nya di sini alfanya 0,05, DF1-nya 1, DF2-nya 10. 10 itu kan 12 min 2 ya. Maka diperoleh nilai F tabelnya adalah 4,96. Nah, sehingga kesimpulannya F hitungnya 29,036 lebih besar daripada 4,96. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya adalah H1. H1-nya berarti berpengaruh signifikan. Nah, untuk detailnya silakan lihat di perhitungan manual. Nah, kemudian yang kedua ada uji signifikansi dengan kriteria uji jika nilai V-value-nya, nilai sig-nya lebih kecil daripada alfa yang kita buat tentukan tadi 0,05 maka H0 ditolak, jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, di sini kan nilai sig-nya, nilai V-value-nya 0,00 lebih kecil daripada 0,5 maka H0 ditolak. Nah, ini kesimpulannya sama. Mau pakai uji F ataupun uji T, kesimpulannya akan uji F atau uji signifikansi kesimpulannya akan sama gitu ya. Sama-sama H0 ditolak. Berarti kesimpulannya adalah H1 atau variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, kemudian yang terakhir ada koefisien. Nah, untuk koefisien ini sebetulnya hasil penaksiran parameter tadi. Nah, hasil taksiran parameternya, nah kita lihat yang di bagian unstandardized koefisien B gitu ya. Nah, di sini artinya konstantanya 30,043, nilai koefisiennya 0,897. Berarti ini A, ini B gitu ya. Nah, dari sini kita peroleh hasil penaksiran parameter. Konstanta A-nya 30,43, koefisiennya adalah 0,897, sehingga diperoleh persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 30,043 ditambah 0,897X. Itu. Nah, untuk interpretasinya sama seperti di perhitungan manual tadi. Nah, jadi untuk interpretasinya bisa dilihat di perhitungan manual tadi, kurang lebih hampir sama. Nah, kemudian di sini uji signifikansi parsialnya. Jadi bisa menggunakan nilai T, bisa menggunakan nilai sig-nya gitu ya. Nah, jadi uji parsial signifikansi parameter. Nah, ini pengujian konstanta, bisa menggunakan nilai T, bisa menggunakan nilai sig-nya gitu ya. Nilai T hitungnya 2,964, nilai sig-nya 0,014. Nah, karena nilai T hitungnya 2,964 lebih besar daripada T tabelnya 2,228 maka H0 ditolak, atau berdasarkan nilai sig-nya 0,014 lebih kecil daripada 0,05. Oh, maaf, ini nolnya kebanyakan ya. Sebentar. Ini nolnya kebanyakan nih, 0,05 maka H0 ditolak. Nah, kemudian untuk uji konstantanya, artinya konstanta berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Lalu untuk uji koefisien B nya, nilai T hitungnya 0,5389, itu lebih besar daripada 2,228 maka H0 ditolak. Nilai sig-nya juga sama, 0,00 lebih kecil daripada ini ya. Ini nolnya kebanyakan maka H0 ditolak. Kesimpulannya pun sama, koefisien nilai ujian berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Nah, itu pembahasan untuk pengolahan data dengan menggunakan SPSS untuk regresi linear sederhana. Ini di luar dari pengujian asumsi klasik.
Nah, demikian pembahasan tentang analisis regresi linear sederhana, baik perhitungan secara manual maupun menggunakan software SPSS. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan ataupun pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.